Halo sobat, saya Ajan Nubiwo. Jadi pada video konten kali ini saya akan membagikan metode penelitian yang saya dapat dari sebuah sosial media ataupun kehidupan sehari-hari seorang programmer yaitu Dejavu ya, ucapan ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, pada tema kali ini saya akan membahas tentang ucapan Dejavu seorang programmer. Langsung saja kita buka dokumentasinya. Ini berbentuk PowerPoint guys ya, atau PPT. Kita akan ke slideshow ya guys ya, kita from beginning untuk membuka slide-nya. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh ucapan seorang Dejavu programmer. Langsung saja kita next ya. Yang umum ya, ini adalah hal pertama yaitu ya kok error ya. Nah, ini hal umum ucapan yang sering terjadi pada programmer ketika sedang mengerjakan sebuah program ataupun ketika sedang melakukan copy saat serta debugging. Nah, ini biasanya nih sering banget nih kalau misalnya ketika sudah final. Nah, nih wah keren nih. Program gue udah final. Oke, saatnya melakukan running atau compile. Jadi pas itu, kok error sampai kesel loh. Kok bisa error ya? Nah, ini sering banget terjadi ucapan yang pada seorang programmer tersebut sampai bahkan bingung kenapa bisa error. Oke, langsung kita next aja pada timeline selanjutnya. Ini adalah sebuah meme ya. Ini contoh meme. Error. Woi, kenapa? Saya juga tidak tahu ini kenapa bisa error. Oke, kemudian kok data atau hasilnya nggak muncul. Nah, ini biasanya terjadi ketika error terjadi null atau undefined. Oke, saat melakukan eksekusi pentestingan terhadap pemanggilan fungsi variabel suatu objek, eh, seorang programmer sudah yakin melakukan prosedur dengan benar. Namun, sering kerap terjadi data yang tidak ada atau muncul. Maka bingung kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini contohnya guys ya. Ketika seorang programmer memberikan data ke sebuah front end, namun pas dieksekusi di front end, ini kok aslinya nol. Nah, ini sering kali bentrok nih ya pada BE ataupun FE. Sering banget nih, bingung nih. Mas, kok aslinya nol? Padahal saya sudah memanggil fungsi dari Mas yang sudah Mas berikan nih. Ini sering banget konflik kayak gini. Jadi bingung juga ya, kenapa bisa nol. Oke, langsung kita next pada slide selanjutnya. Nah, skill issue. Nah, ini sering terjadi masalah skill issue pada seorang programmer. Biasanya dia mengejar sebuah metode logika fungsi yang sudah dirancang secara struktur, namun tidak dapat menggunakan yang mereka rancang dan beralih pada fungsi lainnya. Ini bahaya banget nih guys. Ini seakan kayak book adalah fitur. Ini sering banget nih. Contoh kayak waktu pada bulan lalu ini book pada XL itu yang diamond nih, itu nggak ada validasi. Jadi kita beli 5 diamond seharga 5.000 ya, kalau nggak salah 5.000 itu bisa mendapatkan 850 diamond itu yang seharga kalau nggak salah 75 atau 80 gitu. Ini rentan banget nih skill issue nih. Jadi mereka itu eh, nge-compile itu dia nggak tahu nih. Jadi kayak misalnya fungsi ini menurut dia udah benar, tapi ada yang kurang gitu. Contohnya kayak validasi ini. Kayak book apa namanya? Book XL atau Putri yang kemarin tuh yang scroll bar digeser dari 150 GB bisa membeli harga 20K seharusnya 150.000 kalau nggak salah ya. Tuh, nah itu sangat bermasalah ini. Ini termasuk skill issue nih guys. Oke, langsung saja. Ini bahaya banget nih dalam dunia programmer. Oke, langsung saja next kita ke slide selanjutnya. Nah, ini sering banget terjadi yang aku bilang sebelumnya itu skill issue. Kok bisa running ya, tapi ada tanda seru. Jadi, kayak misalnya biasa kerap sekali terjadi ketika melakukan testing debugging, namun program bisa bekerja dengan semestinya. Namun ada sebuah fungsi yang masih kurang ditambahkan yang menyebabkan tanda seru atau warning. Nah, ini kayak sebuah programmer yang kita bilang sebelumnya itu skill issue. Jadi misalnya lu beli barang, tapi barangnya itu sudah dibayar, namun kayak seperti ada yang kurang gitu. Kok apa ya yang kurang ya? Kayaknya misalnya beli Indomie, tapi
ada yang kurang itu bumbunya, bumbunya nggak ke bawah, tapi kita sudah makan gitu. Jadi mie-nya doang gitu yang ke bawah. Ya seperti itulah. Jadi ibaratnya sebelumnya kayak skill issue ya. Oke, langsung saja next. Mungkin sebagian seperti itu. Ini bahaya banget guys ini. Karena programmer ini eh, ibaratnya susah ditebak kayak gini tuh. Errornya di mana, kayak fungsinya apa. Contoh kayak kekurangan define atau pemanggilan variabel itu sering terjadi guys seperti itu guys. Oke, langsung saja next pada slide selanjutnya. Nah, istirahat sejenak. Nah, biasanya ketika programmer sudah jenuh terhadap sebuah kode, seorang pemrograman memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun ini tidak pasti istirahatnya sampai kapan, bahkan melebihi 1 hari. Nah, ini ibaratnya gue udah jenuh nih ngeprogram sebuah project. Ada kalau dipikir-pikir mumet juga gue ngerjain program, lebih baik istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak itu gue nggak tentu ini bisa sehari bahkan per minggu atau per bulan. Ini fase yang sangat mentalista mentalis banget nih untuk seorang programmer karena seperti menunda-nunda waktu ya. Harusnya bentar lagi kelar malah istirahat dan jadi agak lupa gitu, oh project sebelumnya apa ya gue yang kerjain. Ini sering banget nih terjadi istirahat sejenak. Oke, langsung saja kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini sering banget nih. Gua udah planning nih. Oke, kita langsung aja ya. Itu besok aja lah ngerjainnya. Ini sudah banyak banget terjadi ya di relief ataupun eh sosial media sudah banyak banget nih sampai aku juga bingung juga nih kenapa ya kayak menunda-nunda pekerjaan itu lebih asik gitu. Oke. Menunda sebuah pekerjaan seringkali dirasakan seorang pemrograman ketika sudah punya planning untuk mengerjakan sebuah proyek namun seakan dihasut untuk malas mengoding dan lebih baik scroll sosial media contohnya Facebook. Nah, ini kerap banget terjadi, guys. Jadi, gua berada di fase ini. Kenapa? Gua udah buat struktur datanya udah lengkap dan planningnya sudah lengkap, namun gue malas ngerjain. Kenapa? Kayak dia besok aja lah ngerjainnya, besok aja ngerjainnya, besok aja ngerjainnya. Itu nggak tahu kapan ngerjainnya, kapan bisa lusa, tahun depan ataupun tahun depannya lagi. Nah, ini sangat bahaya nih dan ini membuat kemalasan kepada seorang programmer. Oke, ini sangat tidak untuk ditiru guys. Ini adalah fase yang sangat malas ya guys ya. Ini bahaya banget. Ini adalah fase gue sih. Kadang gue juga males ya ngerjain project. Takutnya kayak misalnya project itu bisa digunain apa enggak. Gue kepikiran gitu guys. Ini project ini bisa bertahan apa enggak. Gue mikir pernah begitu guys. Jadi nantinya besok aja lah. Dan kadang ini gue pernah berpikir project gue profit nggak. Makanya gue bingung gitu. Di fase ini gue sering sering keadaan bingung ini. Nah, ini yang membuat gue males ngerjain project. Oke, kita lanjut aja next slide-nya. Oke, guys. Jadi itulah ucapan seorang pemrograman yang sering terjadi kerap kalau misalnya ada trouble, error, ataupun malas. Ya, mungkin kalau ada kekurangan kata dari saya, ini adalah kehidupan sehari-hari saya kalau misalnya menemukan sesama teman programmer yang malas. Oke, mungkin ini adalah video saya presentasi pertama ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi menurut kalian kalian ada di fase berapa dan mungkin komen lah kalau misalnya saya ada kekurangan bisa saya perbaiki mulai dari kata-kata ataupun uh, menjelaskan dalam presentasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa untuk yang merequest untuk presentasi berikutnya silakan di bawah komen. Bye bye.